hukum khitan, yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah khitan ini wajib, apakah ini sunnah. Pendapat yang mengatakan wajib membawakan beberapa dalil, kemarin telah disampaikan. Kemudian al-wajhur rabi', pendalilan yang keempat, ma rawahul Baihaqi an Musa ibn Ismail ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain bin Ali an abaihi wahidan ba'da wahid. An Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wajadna fi qa'imi sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahifah, kami dapati pada bagian pegangan pedangnya Rasulullah SAW ada lembaran yang bertuliskan annal aqlafa la yutraku fil Islam hatta yakhtatina walau balagha 80 sanatan. Bahwasanya orang yang belum berkhitan tidak boleh dibiarkan dalam Islam sampai dia dikhitan. Walaupun usianya 80 tahun tetap dia harus dikhitan. Hadis hadis yang faridu bihi ahlul bait bi hadzal isnad. Hadis ini bersendirian ahlul bait dengan sanad ini. Al-wajhul khamis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari hadis Abi Barzah mengenai akhlaf, mengenai seorang yang belum dikhitan, la yahujju baitullah hatta yakhtatin, tidaklah berhaji ke Baitullah sampai dia berkhitan. Dalam lafaz lain, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin akhlaf, kami bertanya kepada Rasulullah mengenai seseorang yang belum dikhitan, yahujju baitullah, apakah boleh haji ke Baitullah? Qala la, tidak, hatta yakhtatina, sampai dia berkhitan. Ya, ini walaupun hadisnya terdapat kelemahan, tapi secara makna benar ya. Kemudian diriwayatkan oleh Waqi' dari Salim bin Abil Ula al-Muradi, dari Amr bin Haram, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, qala, beliau mengatakan, al-aqlaf la tuqbalu lahu salatun wa la tu'kalu dhabihatuh. Seorang yang belum berkhitan tidak diterima salatnya dan tidak dimakan sembelihannya. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad mengatakan, ya, dari Muhammad bin Ubaid, dari Salim al-Muradi, dari Amr bin Haram, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, la tu'kalu dhabihatul aqlab, tidak dimakan sembelihan seorang yang tidak berkhitan. Hanya saja para ulama berbeda dalam memahami ucapan Ibnu Abbas ini. Ada yang mengatakan aklaf itu yang benar-benar belum dikhitan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang musyrikin, karena biasanya mereka tidak dikhitan. Dan juga dari Ikrimah, juga beliau mengatakan la tukalu dzabihatu al-akhlaf, tidak dimakan sembelihan orang yang tidak berkhitan. Qala wa kana al-Hasan la yara ma qala Ikrimah. Adapun Al-Hasan al-Basri tidak berpendapat dengan, tidak setuju dengan pandangan Ikrimah. Ya. Waqila al-Ikrimah, dan berkata kepada Ikrimah, alahu hajjun, apakah dia haji? Qala la, tidak. Qala Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la tu'kalu dhabihatu wa la salata lahu wa la hajja hatta yadhhura wa huwa min tamamil Islam. Tidak dimakan sembelihannya, tidak salat, ya, yaitu dia tidak sah salatnya, dan dia tidak haji sampai tersucikan dengan khitan, wa huwa min tamamil Islam, dan khitan termasuk kesempurnaan Islam. Qala Hanbal, berkata Imam Hanbal, al-akhlaf la yadhbah, seorang yang belum berkhitan tidak menyembelih, wala tu'kal dzabihatu, tidak dimakan sembelihannya, wala salata lahu, dan tidak salat baginya, yaitu tidak disalat janazahi. Ini pendapat beliau. Seorang yang baligh belum dikhitan tidak
salati jenazahnya. Atau maknanya kalau yang seperti di atas adalah tidak boleh mengimami, itu salatnya tidak sah karena belum berkhitan. Ini pendapat beliau. Dan juga dari Ibnu Abbas, al-akhlaf la tahillu lahu salatun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan orang yang tidak berkhitan tidak halal baginya salat. Ya, wala tu'kal lahu dhabiha, dan tidak dimakan sembelihannya, wala tajuzu lahu syahadah, dan tidak diterima persaksiannya. Wa qala Qatadah wa kana al-Hasan la yara dzalik. Walaupun Al-Hasan Al-Basri tidak sependapat dengan pendapat ini. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Al-wajhu sabi', sisi yang ke-7 mengenai wajibnya khitan. Al-khitana min azhari sya'air allati yufarraqu biha bainal muslimi wan nasrani. Bahwasanya khitan adalah syiar yang paling nampak yang dengannya terbedakan antara muslim dan nasrani. Wa wujubuhu adhar min wujubil witr. Maka wajibnya khitan ini lebih jelas dibandingkan ya pembahasan witir ataupun zakatul khail, wujubil wudu' ala man qaqaha fi salatih. Ya. Di mana wajibnya ini lebih jelas pembahasannya dibandingkan mewajibkan witir atau mewajibkan zakat dari kuda atau wajibnya wudu atas qaqaha fi salah. Wa wujubil wudu' ala man ihtajama, atau masalah wudu setelah hijamah, setelah bekam, atau setelah taqayya'a, setelah muntah, dan seterusnya. Ya. Hatta inal muslimina la yakaduna ya'uduna al-akhlaf minhum, sehingga bahkan seluruh kaum muslimin menganggap bahwasanya hampir-hampir bukan golongan mereka kalau tidak berkhitan. Walihada dhahaba ta'ifatun minal fuqaha ila anna al-kabira yajibu alaihi ayakhtatina. Bahkan sebagian ahli fikih mengatakan orang yang sudah sepuh wajib atasnya untuk berkhitan, walau adda ila talafih, walaupun mengkonsekuensikan nanti akan sakit, ya, akan membahayakan dia. Kama sanadkuruhu fi faslil tsani asyar insyaallah taala, sebagaimana kita akan sebutkan pada fasal yang ke-12. Sisi yang ke-8 kenapa wajib? Annahu qit'un syuri'a lillah, bahwasanya ini memotong anggota tubuh yang disyariatkan bagi Allah. La tu'manu sarayatuhu fakana wajiban ka qat'i yadis sariq. Ya, sehingga di mana kewajiban ini kewajiban karena Allah, potong salah satu anggota tubuh dan harus membuka aurat juga, sehingga wajibnya itu seperti wajibnya penegakan hukum mencuri, ya, orang yang mencuri, ya, itu dipotong tangan dalam Islam. Artinya tidak diizinkan memotong satu bagian tubuh dalam Islam, dalam tubuh manusia, kecuali apa yang diizinkan dalam syariat. Artinya seperti kayak pemotongan tangan itu kan karena diizinkan bagi orang yang mencuri. Ya, tentunya dengan keputusan pengutusan pemerintah. Nah, demikian pula yang namanya akhlaf. Ya, yang namanya kulit yang menutupi kemaluan. Ini secara asal kan tubuh manusia tidak boleh dipotong kecuali dengan syariat Allah. Ya. Dan tidaklah dipotong alasannya kecuali karena perkara itu wajib, bukan perkara sunnah. Al-wajhu tasi', sisi yang ke-9, annahu yajuzu kashful aurah lahu li ghairi darurah wala mudawah. Yaitu dalam berkhitan ini diperbolehkan untuk menyingkap aurat, ya, menyingkap aurat tanpa ada kedaruratan atau tanpa karena sebab pengobatan. Kalau lam yajib la majazah. Kalaulah tidak wajib, tentunya tidak akan dibolehkan. Li'anal haram la yultazamu lil muhafadzah 'alal masnun. Dikarenakan ya perkara yang haram itu tidak
dilazimkan dalam penjagaan terhadap perkara yang sunnah, bahkan terhadap perkara yang wajib. Karena membuka aurat itu kan haram hukumnya. Kemudian al-wajhul ashir, sisi yang ke-10. Kenapa khitan ini jadi wajib? Anahu la yustaghna fihi an tarki wajibaini wa irtikabi mahdhuraini. Yaitu di dalam suatu hukum itu tidak bisa mengumpulkan antara meninggalkan kewajiban dan menjalankan sesuatu yang dilarang. Wa kashful awra fi janibil makhtun wa nadhru ila auratil ajnabi fi janibil khatin, yaitu dari sisi menyingkap aurat dari orang yang dikhitan, kemudian melihat auratnya orang lain. Jadi walaupun sesama jenis laki-laki terhadap laki-laki, secara asalnya itu nggak boleh melihat auratnya. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lainnya. Mohon maaf, misalkan melihat pahanya lelaki lain, itu nggak boleh. Karena laki-laki itu dari pusar sampai aurat adalah aurat. Dari pusar sampai mana? Sampai lutut adalah aurat. Maka ketika ada laki-laki yang pakai celana pendek, lelaki lain itu nggak boleh memandang pahanya. Ya, tidak boleh memandang pahanya laki-laki. Kenapa? Itu aurat. Nah, sekarang falau lam yakun wajiban, lamma kana qad turika lahu wajiban wartuqiba mahdhuran. Kalaulah khitan itu bukan perkara yang wajib, tentunya dua kewajiban tidak akan ditinggal dan kemudian ada dua perkara yang dilanggar. Tentunya ya, kemudian sampai membuka aurat itu jadi boleh, dan kemudian memandang aurat orang jadi boleh ketika perkara tersebut wajib, yaitu khitan. Karena konsekuensinya demikian. Bagi yang dikhitan dia membuka aurat, bagi yang mengkhitan berarti dia akan memandang aurat orang lain, di mana secara asalnya itu tidak boleh. Ya. Karena mengkonsekuensikan ya dalam khitan itu boleh, maka khitan itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, menjadi sesuatu yang wajib. Jadi perlu diperhatikan di sini, ada perkara haram itu ada dua jenis. Nanti akan diterangkan oleh Ibnul Qayyim, tapi nanti mungkin tidak terlalu ana baca bantahan dari sisi orang yang berpendapat sunnah, karena panjang sekali bantahannya. Tapi intinya yang rajih adalah yang wajib. Jadi kita bawa dalil yang wajib saja, yang sunnah, yang berpendapat sunnah ini nanti kita bacakan kesimpulannya saja, supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Intinya Ibnul Qayyim menerangkan bahwasanya ada perkara wajib yang memang zatiyahnya itu wajib. Ada yang wajib li ghairihi. Ya, ada wajib li dzatihi, ada wajib li ghairihi. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Jadi dia haram karena zatnya haram. Dia wajib karena zatnya wajib. Ada yang wajib karena yang lainnya. Ada yang haram karena yang lainnya, bukan secara zatnya. Contoh misalkan, khomer, bangkai, darah yang dipancarkan saat menyembelih, termasuk sembelihan yang untuk berhala, sesajen, sembelihan sesajen, itu haram lidzati. Maka tidak boleh ya membolehkan atau haram membolehkan perkara-perkara yang haram lidzati kecuali karena darurat. Daruratnya itu darurat al-haya, kehidupan. Darurat kalau nggak makan itu mati, itu baru boleh. Tapi kalau sekedar butuh itu tidak bisa. Beda haram, jenis haram yang li ghairi, bukan lidzati. Ya, haramnya bukan haram lidzati, tapi haramnya li ghairi. Ya, haram li ghairi, misalkan contohnya
Subhanallah. Seperti larangan sholat menghadap kubur. Itu haramnya li ghairi. Haramnya li ghairi. Ya. Beda kalau sholat untuk menyembah kubur itu li dzati. Tapi ini kita sholat, tetapi kebetulan di depannya ada kuburan. Ini li ghairi. Sehingga ketika bertentangan, misalkan begini, Syekh Al-Albani pernah ditanya, beliau termasuk yang sangat keras, masjid itu nggak boleh depannya ada kuburan. Tapi bagaimana kalau kita sebuah kampung, datang ke sebuah kampung, cuma ada satu masjid, waktunya sholat jamaah, kemudian di masjid itu depannya ada kuburan. Tidak ada pembatas, persis setelah masjid ada kuburannya. Lalu bagaimana ini? Apakah gugur sholat jamaahnya? Apakah tetap harus sholat jamaah di situ? Dalam keadaan satu kota itu, satu kampung itu nggak ada masjid kecuali itu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu tidak menggugurkan dia sholat jamaah di situ. Ya, sholat jamaah di situ. Kalau nggak ada pilihan, kenapa? Karena tidak bolehnya sholat yang di depannya ada kuburan itu li ghairi. Artinya haramnya karena bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Beda kalau jelas-jelas nyembah kuburan, itu sudah syirik. Bisa dipahami ya? Kalau yang pertama tadi di masjid yang ada kuburannya depannya itu bukan syirik, tetapi dilarang karena kan bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Sedangkan sholat jamaah itu wajibnya wajib dzatiyah, sehingga tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Beda kalau pilihannya banyak. Satu kampung masjidnya ada 3. Ya, berarti wajib bagi dia untuk memilih masjid yang tidak ada kuburannya di depannya. Bisa dipahami ya? Itu kalau di depannya. Adapun kalau di dalamnya kuburannya itu bukan masjid. Ya, berarti tidak boleh sholat di situ. Paham ya? Nah, sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan dalam halaman yang beberapa halaman berikutnya, salah satu contoh di sini, perkara yang wajib terkadang bisa digugurkan bukan karena dengan perkara wajib yang lainnya, bahkan dalam perkara yang mubah hukumnya. Ketika wajib tersebut bukan wajib li dzati, tapi wajib li ghairi. Ya. Contoh misalkan, wajhul mar'ati auratun fin nadri. Jadi kan wajah wanita itu dipandang laki-laki itu haram. Tapi wa yajuzu laha kashfuhu fil muamalah la tajib. Tapi boleh dibuka dalam muamalah yang muamalah itu nggak wajib. Yaitu misalkan dalam jual beli. Jadi seorang wanita dia kan wajib menutup mukanya. Bagi yang berpendapat itu adalah wajib. Tapi seperti ulama Hanabilah. Tapi ketika dia berjual beli dan jual beli itu butuh untuk tahu siapa yang membeli atau siapa yang menjual, itu para ulama membolehkan untuk membuka wajahnya litahammuli syahadati 'alaiha haitsu la tajib. Ya, untuk sebagai persaksian, oh ini penjual, ini pembeli. Ini sama hukumnya seperti seorang yang ingin menikahi wanita, maka dia nadhor, baratnya begitu. Nadhor ini wajib atau sunnah? Sunnah. Sedangkan menutup muka itu wajib. Nah, wajib ini bisa ditinggal, padahal ini untuk yang sunnah. Nah, kenapa itu bisa? Karena kewajiban tersebut ini wajibnya wajib li ghairi. Sehingga dibahas oleh para ulama, aurat itu ada aurat yang istilahnya aghlad, ada yang akhaf. Ada aurat yang sangat keras, jangan sampai dibuka, walaupun di hadapan mahram sekalipun. Dan ada aurat yang akhaf, yang agak ringan. Kalau di laki-laki yang aghlad, yang sangat keras, itu apa?
Su'atan itu kubul dan dubur. Kalau yang akhaf adalah paha. Itu akhaf. Ibaratnya kalau untuk sesuatu yang boleh sekedar garuk-garuk ya, kalau laki-laki ya. Paha misalkan boleh. Tapi kalau yang namanya yang aghlad, yang sangat kuat itu tidak boleh disingkap kecuali untuk perkara yang sangat wajib. Ya, sehingga tadi pendalilannya aurat laki-laki yang sifatnya sangat kuat yaitu bagian kubul dan dubur itu tidak boleh disingkap, tidak boleh dibuka kecuali apa? Untuk perkara yang sangat wajib seperti mengkhitan. Nah, wanita ya juga ada aurat yang aghlad, ada aurat yang akhaf, lebih ringan. Walaupun sama-sama wajib. Yang aghlad adalah yang bagian selain anggota wudu. Jadi kalau tangan bagian siku ke atas, ya. Berarti kalau atas ini leher ke bawah. Kalau bagian bawah ini dari dari lutut ke atas. Itu kepada kepada mahram sekalipun nggak boleh ditampakkan. Ya, dulu kita pernah bahas masalah aurat. Nah, adapun aurat yang akhaf itu adalah anggota wudunya. Yang itu boleh ditampakkan ketika apa? Ketika yang melihat adalah mahramnya atau ketika persaksian syahadah atau ketika nazar. Nah, inilah sehingga ketika ada orang yang ingin melamar, menazar, maka melihatnya adalah aurat yang akhaf. Ya, aurat yang lebih ringan, yaitu apa? Muka. Seperti itu. Sehingga tadi pendalilannya ini tadi ulama jeli sekali. Nah, jeli sekali. Kalau yang lidzati tadi dikatakan adalah pada perkara-perkara di pembolehannya itu pada perkara yang sangat darurat. Ya, sangat darurat. Tapi pada perkara-perkara yang li ghairi itu pada perkara yang mubah pun bisa disingkap. Ya, seperti aurat tadi. Nah, sekarang masalah khitan itu harus menyingkap aurat yang sangat aghlad, yang sangat kuat untuk ditutupi. Sampai mahram saja nggak boleh lihat. Maka ketika itu boleh disingkap dalam keadaan penjagaannya itu harus luar biasa, berarti pembolehan penyingkapannya disebabkan oleh perkara yang wajib, yaitu khitan. Karena nggak mungkin khitan tidak menyingkap aurat. Bisa dipahami ini ya? Ini memang agak rumit untuk memahami, tapi demikian ya istidlal para ulama dalam mengatakan bahwasanya khitan itu adalah wajib. Ya. Ya. Kemudian al-wajhul hadi asyar, sisi yang ke-11, mahtaja bihil Khattabi, yang dibawakan oleh Al-Khattabi, amal khitan fa innahu in kana madhkuran fi jumlatis sunan fa innahu 'inda katsir min al-ulama 'ala al-wujub. Khitan walaupun disebut dalam hadis itu sunnatun lidzukur, yaitu dalam hadis itu sunnah bagi laki-laki, tapi kebanyakan para ulama memahami sunnah tersebut adalah sunnah yang wajib. Karena sunnah tadi yang dipahami adalah sunnah secara bahasa, yaitu adalah sunnah Rasul, ajarannya Rasul. Ya. Wa makramatun linisa, dan pemuliaan bagi wanita. Ya. Maka kebanyakan para ulama mewajibkan khitan tadi. Wa dzalika annahu syi'aruddin, dan itu adalah syiar agama. Wa bihi yu'raful muslimu minal kafir, yang dengan itu kita tahu dia muslim apa kafir. Wa idza wujida al-makhtun baina jama'atin qatla ghaira muhtatinin salli alaihi wa dufina fi maqabril muslimin. Misalkan ada didapati ada misalkan bencana, longsor, banjir, ada ratusan mayat. Nah, ada yang dikhitan, ada yang tidak dikhitan. Maka yang dikhitan, maka itu yang disolati dengan sholat jenazah. Yang tidak dikhitan langsung dikuburkan saja. Untuk membedakan dia muslim apa? Kafir. Ya. Ini kata al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian yang sisi tsani asyar ke-12. Anal wali yu'limu fihi as-sabi. Hendaknya seorang wali, orang tua atau walinya itu
merayu anak kecil supaya mau khitan. Wa yu'arriduhu litalab lisaraya. Dan juga menawarkan kepada budak. Ya. Menawarkan kepada budak. Kalaulah tidak wajib, maka tidak akan diharuskan. Karena secara asal budak itu tidak diwajibkan apa yang diwajibkan bagi orang-orang yang merdeka. Ya. Kemudian sisi yang ke-13, annahu law lam yakun wajiban lama jaza lil khatin al-iqdamu alayh wa in adina fihi al-maftun aw waliyuh. Kalaulah bukan wajib, maka tidak boleh mengkhitan kecuali izin daripada yang dikhitan. Ya, tetapi di sini ya, tanpa izin pun walinya boleh mengkhitankan. Misalkan si anak ini nggak mau, tapi sudah mau balik, mau nggak mau dipaksa. Artinya kalau perkara yang sunnah nggak ada pemaksaan begitu. Tetapi karena ini boleh dipaksa, maka tentunya tidaklah ada pemaksaan kecuali pada perkara yang wajib. Apalagi dia sudah balik. Ya. Al-wajhul rabi' asyar yang ke-14. Anal akhlaq mu'arradatun li fasadi taharatihi wa salatihi. Bahwasanya orang yang tidak khitan itu bisa merusak kesucian dan salatnya. Ya. Fa inal qulfa tasturu dzakara kullah fayusibuha al-baul wa la yumkinu istijmaru laha. Karena yang belum dikhitan itu akan menutupi ya kemaluan dan menghalangi ya untuk dibersihkan secara sempurna ketika dia buang air kecil, dan tidak mungkin pula istijmar. Istijmar itu tidak memungkinkan, berarti membersihkan, mensucikan dengan menggunakan benda selain air. Ya. Fasihatu taharati wassalati mauqufatun 'alal khitani. Sehingga kesucian dan salat ini sangat bergantung kepada orang yang sudah dikhitan atau belum. Walihada mana'a katsirun minas salaf wal khalaf imamatahu wa in kana ma'dhuran fi nafsihi. Sehingga banyak ulama salaf dan ulama yang belakangan melarang orang yang belum dikhitan itu untuk jadi imam. Ya. Karena di sini al-maqsud bil khitan at-taharruzu min ihtisabil baul fil khulfah. Ya, karena maksud daripada khitan untuk mencegah jangan sampai bekas-bekas air kencing ini masih menyisa pada sela-selanya. Ya, oleh karena itu Ibnu Abbas dan Imam Ahmad diriwayatkan dari beliau mengatakan letuk balahu salatun. Orang yang tidak khitan tidak diterima salatnya. Kemudian sisi yang ke-15, annahu syi'aru ubadis salib wa ubad nar alladzina yatamayyazu bihi 'anil hunafa. Bahwasanya orang yang tidak berkhitan itu ciri-cirinya orang penyembah salib dan penyembah api. Wal khitanu syi'arun hunafa. Adapun khitan adalah syiarnya orang-orang yang bertauhid. Ya, walihada awwalu man ikhtatana imamul hunafa. Oleh karena itu pertama kali yang khitan adalah Imamul Hunafa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun usianya sudah 80 tahun ketika diperintahkan untuk khitan, beliau khitan. Demikian, ini adalah sisi ulama yang mewajibkan. Adapun yang menganggapnya sunnah ada di sini banyak, tetapi sengaja kita untuk tidak membacanya karena kesimpulannya adalah wajib hukum daripada khitan ini. Ya, hukumnya adalah wajib. Amma qaulu fil hadis, kita masuk pada faslun diloncat saja. Amma qaulu fil hadis al-khitanu sunnatun lirrijal makramatun linisa. Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki, kemuliaan bagi wanita. Maka di sini kalimat sunnah hiya tariqah. Ya, tariqah, yaitu jalannya ya para lelaki. Makramatun linisa, kemuliaan bagi wanita. Artinya masyru'un lirrijal wa makramatun linisa, yaitu disyariatkan bagi laki-laki dan
dalam bentuk pemuliaan wanita. Ya. Sehingga fasunnah ya tariqatul muttaba'ah wujuban wa istihbaban. Sehingga ketika dikatakan sunnah oleh Rasulullah, itu adalah sebuah amalan yang diikuti, jalan yang diikuti, baik itu wajib ataupun sunnah. Ya. Sehingga dalam hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku bukan golonganku. Dan juga dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Wajib atas kalian sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan man khalafa sunnah fakafar. Siapa yang menyelisih sunnah maka dia kufur. Maksudnya sunnah di sini adalah Islam. Ya. Fatakhsisu sunnah bima yajuzu tarkuh istilahun hadithun. Adapun pengkhususan sunnah secara istilah fikih itu adalah istilah khusus fikih. Ya. Adapun illa fas sunnah masannahu Rasulullah SAW li ummati. Adapun sunnah secara bahasa, secara asal adalah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi umatnya, baik itu wajib ataupun yang tidak wajib. Fas sunnah hiya tariqatu, hiya syar'i, huwa syar'atu wal manhaju was sabilu. Sehingga sunnah adalah jalannya Rasul, syariatnya Rasul, metodologinya Rasul, dan apa yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini intinya adalah yang namanya khitan adalah wajib bagi laki-laki, adapun bagi perempuan ini diperselisihkan para ulama. Nanti akan ada pembahasannya khusus apakah perempuan itu wajib dikhitan atau tidak. Ya. Kemudian al-faslul khamis, fasal yang kelima, fi waqti wujubih. Waktu diwajibkannya khitan. Wa waqtu 'inda al-bulugh li'annahu waqtu wujubil ibadati 'alaihi wa la yajibu qabla dhalik. Batas waktu wajibnya, artinya jatuh waktu wajibnya adalah ketika baligh. Ketika baligh berarti wajib dikhitan. Li'annahu waktu wujubil ibadati alaihi, dikarenakan itu waktu wajibnya ibadah atasnya. Wala yajibu qabla dzalik, dan tidak wajib sebelum itu. Ya, tidak wajib sebelum itu. Wa fi sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari hadis Sa'id bin Jubair, qala su'ila Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Mislu man anta hina qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Semisal apa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah itu meninggal? Yaitu umur berapa kamu ketika Rasulullah meninggal? Ana yauma idin makhtun. Ketika itu sudah dikhitan. Ketika itu aku sudah dikhitan. Wa kanu la yahtatuna ar-rajul hatta yudrika. Dan kebiasaan orang Arab dulu tidak mengkhitankan anak laki-laki sampai dia balik. Itu Arab. Ya, itu kebiasaan orang Quraisy ketika itu. Khitannya itu ketika sudah hendak balik. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan khitannya bahkan dari lahir. Lahir 7 hari dikhitan. Sebagaimana nanti ada pembahasan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah yang sunnah hari ke-7 setelah bayi itu lahir, apakah nunggu ketika hendak balik khitannya. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana pula di kebiasaan orang Arab juga ada 2 kebiasaan. Ya. Kata Al-Waqidi, wulida fi Syi'ab qabla khuruji Bani Hashim minhu qabla al-hijrah bi 3 sinin, di mana beliau itu dilahirkan di tengah-tengah kaumnya sebelum keluarnya Bani Hashim darinya, sebelum hijrah, sekitar 3 tahun sebelumnya. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu 13 sana, dan Rasulullah ketika meninggal Ibnu Abbas usianya 13 tahun berarti. Ya, karena Rasulullah itu berada di Madinah 10 tahun. Sedangkan Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Berarti saat itu
Ibnu Abbas sebelum balik beliau melaksanakan khitan. Saat kurang lebih usianya 13 tahun. Ya. Qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Rasulullah meninggal ketika usiaku 10 tahun. Nah, ini riwayat yang lain. Kalau hitungan tadi 13 tahun, kalau hitungan ini 10 tahun. Ya, waqad qara'atul muhkam yakni mufassal, dan saat itu aku sudah menghafal muhkam, yaitu mufassal. Ayat-ayat mufassal, surat-surat mufassal. Mufassal itu ada 3. Ada tuwal mufassal, ada ausat mufassal, ada qisar mufassal. Ya. Kalau qisar mufassal dari An-Nas sampai Ad-Duha. Nanti sampai Ad-Duha sampai apa? Dia mengatakan Al-A'la, dia mengatakan sampai An-Naba, itu ausat mufassal. Nah, seterusnya sampai surat Qaf itu adalah tuwal mufassal. Jadi ketika 10 tahun ya hendaknya ya sudah mufassal, sudah setidaknya sampai surat Qaf. Ya. Seperti Ibnu Abbas demikian. Demikian ya, waktunya sudah habis. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum balik harus sudah dikhitan bagi laki-laki. Bagi perempuan ya ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Kalau yang berpendapat wajib berarti juga harus dikhitan sebelum balik. Kalau baliknya perempuan 9 tahun berarti sebelum 9 tahun harus dikhitan. Kalau yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat sunnah. Ya, wajib bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Nah, ini kebanyakan ulama berpendapat demikian. Jadi kebanyakan ulama berpendapat wajibnya bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Nah, silakan ya lebih condong ke yang mana nanti akan dibahas ya insyaallah taala. Kalau anak lebih walaupun misalkan sunnah sekalipun bagi perempuan, ya alangkah lebih baiknya untuk tetap dilaksanakan khitan itu bagi perempuan. Apalagi masih kecil. Ya. Alhamdulillah dari 5 anak dari kecil sudah dikhitan ya, baik laki-laki atau perempuan. Kecuali 1 masih belum. Nah, 1 yang laki-laki belum dikhitan. Kalau yang lain itu sudah. Jika akhwat dinadzor, bolehkah ya, nadzor untuk menikahi? Silahkan ya, dinadzor untuk menikahi, bukan untuk main-main ya. Ya, ini harus dilengkapi pertanyaannya. Untuk menikahi, nadzor untuk menikahi. Misal ada lanjutannya, seorang laki-laki tersebut melihat selain muka saja. Nah, tadi Anda sudah bahas, dulu juga sudah dibahas, bahwasanya ketika seorang laki-laki itu ingin menikahi seorang wanita, boleh dinadzor, dilihat. Batasannya apa? Kemarin sudah kita bahas, batasannya anggota wudunya. Anggota wudunya. Sebagaimana mahram itu melihat kepada seorang wanita, itu batasnya adalah wudu, anggota wudunya. Anggota wudu mana sih? Ya berarti muka, kepala ya, kepala, rambut, tangan sampai ke sikunya, kaki sampai ke lututnya ya. Itu boleh. Barangkali ada yang nadzor, saya pengen lihat kakinya, maka batasnya adalah ya sampai ke lututnya. Jadi betisnya boleh. Kok ada begitu? Ya barangkali ada. Barangkali lebih seneng kakinya dibandingkan mukanya. Barangkali kan. Ini namanya selera orang beda-beda. Ya mas ya. Barangkali begitu.
Ada barangkali pengen seleranya, saya pengen lihat tangannya, maka batasan tangannya itu sampai apa? Sikunya. Atau pengen lihat rambutnya, itu rambut boleh, tapi leher yang untuk kalung ini berarti batasannya leher kalung yang bisa dipakai kalung, berarti leher bawah ke bawah itu jangan. Jadi leher bawah ke atas itu yang boleh. Gitu. Jadi nanti ketika berpakaiannya, taruhlah berpakaian, itu leher bawah, pangkal leher sampai ke bawah itu jangan. Jadi istilahnya pakai pakaian itu jangan yang agak terbuka dadanya, jangan. Yaitu seperti kaos yang apa ya namanya? Ya punya lehernya sajalah. Leher yang bagian bawah itu ke atas. Kalau ke bawah sudah nggak boleh. Itu batasannya. Jadi kalau pertanyaannya di sini, misalkan boleh nggak akhwat berpakaian pendek? Nah, pendek ini sampai mana? Nanti sudah terangkan. Kalau pendek pakai celana pendek ya jangan. Pendeknya adalah tadi sampai apa? Lutut ke bawah dari betis boleh, tapi ke atas jangan. Ya, itu batasannya seperti itu. Ya. Pendalilannya adalah tadi. Jadi aurat yang aghlat, yang sangat kuat itu tidak boleh dilihat. Kecuali oleh suaminya, mahramnya saja nggak boleh. Ya, apalagi yang belum apa-apa, baru mau nikah. Ya. Seperti itu. Ini tentang masalah nadhar. Tapi ada bedaan pendapat. Ya ada beda, tapi kan harus kita pilih yang rajih mana. Kalau Zahiriyah, ya menurut anak pendapat yang sangat lemah ya, yang berpendapat boleh seluruhnya itu lemah sekali lah. Enggak sesuai ini. Ada yang berpendapat cuma mukanya saja. Kalau mukanya saja itu pada persaksian atau dalam jual beli, itu cuma muka tok. Ini perlu diperhatikan. Karena yang dibutuhkan adalah muka dalam saksi. Misalkan wanita tadi ingin jadi saksi di pengadilan. Hakimnya kan, ini saksinya sopo, masa cuma pakai cadar tok, mukanya kayak apa? Nah itu boleh dibuka dalam pengadilan sebagai saksi. Ya. Kalau antum jadi hakim Pak, kalau nggak jadi hakim ya jangan. Nah, kalau jadi hakim atau ketika jual beli aslinya boleh. Fuqaha itu memberikan rukhsah. Tapi jangan mentang-mentang dari pembeli, saya nggak mau menjual barang saya sampai Anda membuka cadar Anda. Oh iya, bukan begitu. Memaksaan gitu ya. Artinya ini pada perkara-perkara jual beli yang memang sangat dibutuhkan persaksian di situ. Jual beli sesuatu yang mahal misalkan. Apa jual beli mobil, rumah. Kan butuh nih, dari siapa kepada siapa saya jual. Kan begitu. Tapi kalau misalkan cukup, jangan langsung lah lewat KTP saja. Ini KTP saya. Oh kan sudah terpercaya kan? Ya sudah cukup. Ya, seperti itu. Misalkan ada perempuan mau jual mobil, yang beli laki-laki, kan butuh nih KTP siapa penjual, siapa pembeli. Maka jangan mentang-mentang, oh boleh dalam syarat saya memandang wajah Anda, gitu. Buka cadarnya. Oh, bukan begitu sebenarnya. Bukan seperti itu langsung. Zaman sekarang kan sudah ada KTP. Nah KTP-nya kan ada. Ini tinggal fotokopi KTP selesai. Jadi adanya rukhsah itu boleh dikerjakan, boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan kebutuhan tertentu, begitu ya. Bukan untuk bermudah-mudahan rukhsah-rukhsah tadi. Nah, itu masalah nadhar. Ada ulama ada menulis di situ ahkamun nadhar, hukum melihat wanita. Itu ada rincian dari sisi pendalilan, pembahasan fikih. Itu bagaimana ya? Kapan-kapan kesempatan yang boleh, kapan yang tidak boleh, itu dijelaskan oleh ulama tersebut tentang masalah melihat.
Bagaimana wanita yang sudah berumur, apakah wajib khitan? Ya tadi anak katakan ada dua pendapat memang di kalangan para ulama. Ada yang mewajibkan secara mutlak wanita itu khitan, ada yang berpendapat sunnah. Gitu. Artinya tidak wajib. Kalau memang berpendapatnya wajib ya monggo, atau sunnah pengen mengerjakannya ya silahkan saja. Ya, silahkan. Tapi tentunya ya dilaksanakan sekarang, apalagi banyak dokter wanita begitu ya. Ya dilaksanakan pada dokter wanita atau dan karena tabu di masyarakat, masa misalkan sudah berumur khitan yang nggak usah undangan lah. Usah kirim undangan gitu. Undangan walimatul khitan. Siapa? Ibu fulanah. Kayaknya kan di masyarakat tuh kayak gimana gitu. Khitanan itu biasanya kan kalau undangan khitanan itu laki anak-anak gitu ya. Makanya yang sudah berumur, misalkan laki-laki umur 20 tahun saja ada undangan khitanan kan sudah tabu kan. Khitanan siapa? Khitanan Mas Fulan, umurnya 20 tahun lebih khitan misalkan. Ini kan tabu. Nah, kalau seperti itu kan nggak usah wis ya, tinggal buat makanan di rumah saja dibagikan ke tetangga. Ya. Itu setelah khitan. Apakah berlaku yang tadi dikatakan sholatnya tidak diterima, sembelihannya tidak dimakan bagi perempuan? Oh ya, tadi yang pembahasan sholatnya tidak diterima dan itu untuk laki-laki. Ya, bagi laki-laki yang belum berkhitan, menurut Imam Ahmad sholatnya tidak diterima, kemudian sembelihannya tidak dimakan, ketika mati tidak disolati, kemudian persaksiannya ditolak. Karena dia kata Imam Ahmad dan sebelumnya adalah Ibnu Abbas. Adapun perempuan tidak demikian. Itu tadi lafadznya bagi laki-laki. Ya. Kemudian ada pembahasan, ada sebuah kisah. Ya, jadi pada zaman khalifah siapa itu? Bukan Khulafaur Rasyidin ya. Ketika Islam sudah menyebar, ada satu raja ketika itu menanyakan ada satu penduduknya, apakah kalian muslim? Ya, iya muslim. Setelah itu diperiksa, ya sudah khitan apa belum? Ya pengakuannya percaya atau tidak. Maka kemudian dinasihatin ulama, kalau seorang sudah cukup menyatakan muslim, maka tidak usah diperiksa dia khitan atau tidak. Ya, cukup dia sudah mengaku, kita percaya, sudah bersyahadat percaya. Ya. Tinggal kita setelah itu perintahkan dan tidak usah diperiksa. Ya, tidak usah diperiksa. Kecuali kalau tadi ditemukan mayat-mayat itu boleh diperiksa. Ya. Nah ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika seorang datang ke Amir Basrah dari Kuskur. Kuskur itu sekarang ya wilayah Soviet, kalau sekarang wilayah Rusia. Kuskur. Ada datang orang dari Kuskur atau Persia sebelah utara lah. Ketika ditanya sama amirnya, "Madinukum, apa agama kalian?" Qalu muslimin, kami Islam. Kemudian fa'amara fafutishu. Kemudian perintahkan kepada prajurit untuk memeriksa dia dikhitan atau tidak. Wa wujidu ghaira makhtunin. Didapatilah mereka tidak berkhitan. Fakhutinu fi syita, kemudian mereka dikhitan ya pada musim dingin. Musim dingin di situ musim salju. Waqad balaghani anna ba'dahum mata, dan telah sampai bahwasanya hal tersebut, orang tersebut beberapa meninggal dunia. Ya karena dikhitan di musim dingin. Dan akhirnya Imam Ahmad mengatakan waqad aslama
Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rumi al-Farisi wal Habasyi. Dulu yang masuk Islam di hadapan Rasul, orang Romawi, orang Persia, orang Habasyah, fama fatasha ahadan minhum. Dan Rasulullah tidak pernah memeriksa mereka. Hanya nyuruh saja, suruh di khitan, tapi tidak diperiksa. Nah, gitu. Ini jawabannya, demikian ya. Apalagi perempuan. Sebenarnya lebih kuat kalau di sisi saya adalah yang sunnah bagi perempuan. Ada lagi pertanyaan? Sampai jam 10, kurang 5 menit lagi. Bagaimana hukum menggunakan krim-krim pemutih? Nah, ini ada yang tanya menggunakan krim pemutih. Kalau tidak salah pernah ditanyakan ke Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang krim pemutih ini. Jadi krim pemutih itu ada 2 jenis ya. Krim pemutih yang memutihkan secara alami dan ada yang memutihkan secara merusak lapisan kulit. Gitu. Kalau putihnya alami, misalkan itu tidak mengapa. Maksudnya misalkan dengan minyak zaitun atau dengan krim apalah buatan pabrik atau apa, selama itu. Dan biasanya itu proses, bukan sesuatu yang langsung malam pakai krim, paginya langsung bule begitu, langsung putih gitu ya, tidak. Ya. Nah, kalau yang langsung biasanya yang akan merusak lapisan. Nah, yang merusak lapisan itu termasuk merubah ciptaan Allah dan itu yang dilarang. Dan secara kalau tidak salah juga secara kesehatan itu dilarang ya, yang krim-krim yang memutihkan tetapi mengelupas lapisan kulit yang akhirnya justru jadi belang. Jadi awalnya putih sekali, ya kayak cat tembok. Ya. Tapi setelah itu 1 bulan nggak pakai, tiba-tiba jadi belang. Nah, itu yang tidak boleh karena merusak dan itu merubah ciptaan Allah. Ya, jadi perempuan ketika mau beli krim pemutih seperti itu, maka diperhatikan. Ya, cari yang aman bagi kulit. Dan kenapa demikian? Karena tidak merubah ciptaan Allah. Tapi kalau yang sampai merubah ciptaan Allah, yang tadi mudaratnya sampai akhirnya jadi belang justru. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh secara agama dan tidak boleh juga rupanya secara medis juga tidak boleh sengetahuan. Ya, demikian. Ya, tanya lagi, bagaimana hukum mengikir gigi sama mengawat kawat gigi ya? Kalau kikir gigi itu memang nggak boleh, ada larangannya, hadis. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu kalau mau nikah perempuan itu dikikir giginya. Jadi kalau mau nikah itu zaman dulu, zaman jahiliyah, musyrikin Arab dikikir giginya. Ngilu sekali ya dikikir giginya. Nggak bisa kebayang lah. Itu kemudian dilarang oleh Rasulullah, ada hadisnya. Ya. Adapun kawat gigi, kalau kawat gigi para ulama berpendapat tidak mengapa.
Karena itu tidak merusak, artinya tidak merubah ciptaan Allah, itu hanya memperbaiki, ya, supaya memang rapi begitu ya. Kalau dia dikikir itu kan merubah apa yang Allah berikan, gigi berupa lancip ini itu, kemudian biar rata, nah itu merubah. Tapi kalau ya supaya agak rapat, agak teratur, nah itu tidak masuk dalam taghyir khalqillah, tidak sampai pada tingkatan merubah ciptaan Allah. Ya, itu tidak mengapa kalau pasang kawat gigi yang bagus sekalian, bahannya jangan yang murah, nanti malah jadi sakit. Ya, itu kalau kawat gigi tidak mengapa. Yang serupa dengan ini operasi bibir. Operasi bibir itu merubah ciptaan Allah. Itu termasuk yang tidak boleh. Kecuali kalau bibirnya, mohon maaf, apa namanya itu? Apa? Yang itu yang apa? Sumbing, ya, sumbing. Sumbing bener kan ya? Sumbing ya. Nah, itu boleh. Ya, dioperasi, diperbaiki menjadi seperti hal umumnya bibir orang, begitu aja. Ya, karena itu seperti cacat, kemudian dioperasi supaya tidak cacat. Tapi yang sudah umum manusia kemudian dirubah supaya nggak umum seperti manusia, nah ini yang nggak boleh. Misalkan bibirnya ditebelin, ya, yang sebelumnya setengah senti jadi 2 senti misalkan, ya, seperti kayak boneka. Kan ada yang kayak gitu kan, kadang pengen bibirnya kayak boneka, dioperasi, bibirnya jadi gede 2 senti, hidungnya supaya mancung begitu. Nah, itu yang merubah ciptaan Allah, tidak boleh hukumnya seperti itu. Bagaimana hukum menyulam alis? Nyulam itu apa? Apa? Menyulam apa? Melukis apa? Menyulam apa mungkin? Nyulam apa ya? Nyulam ini apa nih? Ini alis kok masa kain? Kalau nyulam tuh itu nyulam kain, anak paham. Kalau nyulam alis ini anak kurang paham ya. Dirapikan gimana? Kalau nyabut, dikerok nggak boleh, itu ada larangan hadisnya. Ya, mengerok alis, mencabut alis itu hukumnya haram, nggak boleh, ada hadisnya larangan, Rasulullah melarangnya. Nah, ini nyulam ini apa maksudnya? Maksudnya kurang paham mana nyulam, teruskan. Mungkin bahasa yang lain yang mungkin anak akan bisa memahami dan ada pembahasan ulama di situ. Kalau nyabut atau dikerok gitu ya, itu hukumnya nggak boleh. Ada hadisnya khusus masalah itu, dilarang. Rasulullah melarangnya. Tapi kalau misalkan di apa itu, kan ada kayak pensil alis itu ya, di apa namanya, ditebelin pakai pensil alis gitu, itu sebenarnya hukumnya nggak apa-apa, nggak bas. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau itu bisa menjadi perhatian bagi laki-laki, ya hendaknya itu di hadapan suami saja, yang seperti itu, ya, di hadapan suami. Paham ya, yang pakai alis itu? Nggak tahu sekarang ada yang modern yang tadi katanya apa? Pakai cetakan gitu, kayak bikin bata aja ada cetakannya. Nah, bikin bata. Nah, kalau bukan tato, ya cuma sekedar kayak nulis begitu, nggak apa-apa. Tetapi karena ini babnya bab tabarruj, babnya bab berhias, maka hendaknya bolehnya itu pada kesempatan yang boleh, yaitu seperti di hadapan suami, di hadapan mahram. Tapi kalau di hadapan orang lain itu jangan, karena itu termasuk dalam bab berhias. Sebenarnya nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus ya, hukum ahkam tabarruj, hukum berhias itu akan ada insya Allah pembahasannya. Hukum berhias, berhias yang boleh, berhias sama yang tidak boleh itu bagaimana gitu ya. Itu penting juga.
Apa nih? Sudah paham? Nyulam alis apa? Ngerok. Ngerok atau yang ngerok itu nggak boleh intinya. Dikerok, ditato, tato nggak, pokoknya ditato nggak boleh, dikerok nggak boleh, dicabut nggak boleh. Bolehnya itu tadi dilukis dengan sesuatu yang bisa hilang. Tapi karena itu babnya tabarruj, itu hukumnya seperti kayak lipstik, ya itu jangan di hadapan ajnabi, ya jadi itu ya di hadapan suami atau mahram sama wanita. Tapi kalau di hadapan laki-laki lain jangan, itu babnya bab tabarruj, berhias. Begitu ya. Tentang masalah ini. Wallahu taala alam ya. Ada yang bertanya, pasang apa itu kayak pasang semacam benang supaya kulitnya semakin kencang. Emang ada kayak gini? Nah, gimana itu bentuknya? Pasang benang di muka sih kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam, mana nggak tahu nih. Anda belum bisa jawab. Dan belum ada gambaran. Pasang benang di muka untuk kecantikan, aku nggak paham. Operasi plastik maksudnya? Beda. Gitu ya. Wallahu a'lam lah. Anda nggak bisa jawab ya. Anda nggak tahu ini pasang benang ini. Baru dengar juga pasang benang. Nggak tahu benang gimana maksudnya. Anda kurang paham. Dijahit atau di mana maksudnya? Di rumah sakit apa di salon? Di rumah. Oh, apa? Enggak paham mana? Ini nggak tahu mana? Pasang benang untuk di muka untuk kecantikan, nggak paham. Benang, pakai benang. Oh, wallah alam ya. Coba nanti Anda cari dulu fatwanya ya. Anda baru tahu ini. Ya, jadi nanti cari dulu. Oh, kerok ditato. Oh iya. Tadi kalau ngerok nggak boleh, tato tidak boleh. Nah ya. Karena baru tahu nih nyulam alis. Ada pembahasan anjuran antara bersegera beramal dan sederhana dalam beramal. Nah, sederhana itu artinya sesuai dengan aturan, begitu. Jadi kalau iqtisadu fi sunnah itu artinya sederhana dalam sunnah terjemahannya, itu artinya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Kalau mubadarah itu bersegera mengamalkan tanpa menunda. Pada amal-amalan yang memang disyariatkan untuk menyegerakan, sholat di awal waktu, ya itu memang disegerakan. Ya gitu. Tapi bukan terburu-buru. Antara bersegera beramal dengan terburu-buru itu beda. Ya. Jadi bersegera itu tidak menunda-nunda. Sholat di awal waktunya, misalkan. Itu namanya badiru bil a'mal, mubadarah bil a'mal. Bukan isti'jal. Isti'jal itu sesuatu yang belum sempurna dia dahulukan. Itu namanya isti'jal, terburu-buru. Ya, sesuatu yang terburu-buru adalah sesuatu yang belum siap, belum matang, tapi dia segerakan. Itu namanya musta'jil, terburu-buru. Tapi kalau sesuatu yang sudah pantas dan memang pas, disegerakan, nah itu namanya mubadarah, dan ini sunnah. Demikian ya, sampai di sini waktunya habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulam. Apa ya?